Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reka Reksa di channel YouTube 3i Network Reka Reksa. Nah, khusus di dalam video ini saya hanya melakukan re-upload ya dari video yang saya ambil dari channel 3i Live Channel. Tentunya sudah saya edit beberapa bagian ya. Di sini saya angkat sosok Bapak Axiangsu. Ini pebisnis 3i Network yang sudah mencapai posisi Crown Agency. Yang saya tertarik dengan Pak Axiangsu ini, beliau ini adalah pengusaha dagang mobil premium ya. Tahu sendiri kalau mobil premium harganya berapa ya. Namun ada video yang pernah saya tonton tentang beliau ini. Beliau mengatakan, dulu saya membangun bisnis jual beli mobil, saya memerlukan modal ini ratusan bahkan miliaran rupiah untuk mendapatkan keuntungan puluhan sampai ratusan juta. Namun ketika beliau tahu, walaupun dengan berat hati menjalankan program 3i Network, beliau bilang di program 3i Network saya hanya memerlukan modal hanya 700.000, itu pun disimpan dalam bentuk unit link yang akan saya bayarkan selama 5 tahun. Nah, keuntungan dari menjalankan bisnis di program 3i Network ini, saya mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta. Jadi Anda bayangkan aja. Itu kata-kata beliau yang sampai saat ini saya garis bawahi. Jadi untuk sukses berbisnis itu bukan modal menjadi alasan kita untuk tidak bergerak gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memilih bisnis yang memiliki sebuah sistem yang bisa autopilot. Nah, Pak Axiangsu tertarik dan beliau di dalam video ini mengatakan di tahun 2016 memutuskan sudah tidak lagi menjalankan aktivitas jual beli mobilnya dan fokus memang menjalankan bisnis di program 3i Network. Karena ini sudah membuktikan ya, dengan modal ratusan ribu bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta. Oke, silakan simak videonya. Dan saya selalu katakan pada setiap orang yang hadir ke tempat ini bahwa kesempatan sukses pada setiap orang itu adalah sama. Yang membedakan hanya bagaimana cara kita berkomunikasi, bukan dengan orang lain. Karena suksesmu nggak ada hubungan orang lain, Bapak. Bagaimana cara Anda berkomunikasi antara Anda dan dirimu sendiri. Maka saya katakan ada 1-2 orang tempat yang sama. Yang satu begitu optimis, yang satu begitu pesimis. Kira-kira yang berhasil yang mana, Bapak Ibu? Saya melakukan bisnis 3i ini dengan penuh optimis. Walaupun saya belum melihat hasil waktu itu. Tapi saya optimis bahwa saya bisa. Nah, tentunya untuk mencapai sampai di posisi crown ini butuh keteguhan hati, butuh prinsip-prinsip yang mana prinsip itu harus Anda punyai. Yaitu saya waktu itu menulis 8 prinsip saya bahwa saya harus berhasil di bisnis 3i ini hingga mencapai crown agency. Nah, siang ini saya mau bagikan prinsip-prinsipnya ya, Belia. Biasanya ini prinsip ini saya bagikan kepada anggota berupa rekaman audio saya, tapi kali ini saya bacakan sendiri ya. Nah, prinsip yang pertama yang harus Anda ambil adalah sebuah keputusan yang mana Anda harus yakin bahwa Anda pasti bisa sukses di sini. Nah, berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang hari ini ketika memulai bisnis 3i ini Anda belum mengambil sebuah keputusan. Yang belum mengambil sebuah keputusan, yuk mari kita sekarang sama-sama katakan dalam hati kita, atau Anda boleh tulis di bawah komen itu. Anda katakan bahwa saya harus hidup dalam kelimpahan dan saya akan hidup sukses bersama 3i Network ini. Nah, kesalahan banyak orang Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketika mereka belum memutuskan untuk menjadi makmur, atau mereka nggak percaya bahwa mereka bisa berhasil di bisnis 3i ini, maka ketika ketidakyakinan itu Anda muncul, itu akan membuat jalan Anda lebih tersendat-sendat. Anda akan berkata begini, loh ya kan, benar kan, nggak bisa kan, susah kan. Nah, justru dengan adanya Anda ngambil sebuah keyakinan, sebuah optimis itu, maka
Anda bisa menciptakan semua peluang. Anda akan bisa menciptakan semua jalan. Nah, ketika Anda dan saya sudah sepakat untuk menjadi makmur, betul? Sepakat ya? Maka kita harus bersedia atau mau melakukan segala usaha yang akan memampukan Anda dan saya untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Kira-kira di bisnis ini apa yang kita inginkan, Bapak Ibu? Tentunya adalah kita kepingin menjadi seorang crown agency dengan penghasilan 250 juta per bulan. Bapak Ibu, jika kita bisa punya penghasilan ini di zaman-zaman sekarang ini, inilah penghasilan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mungkin di saudara kita lain tempat sana hari ini bisnis lagi lesu, Bapak Ibu. Bisnis konvensional lagi susah semuanya. Harusnya di jam-jam ini kita bersatu. Kita bangkitkan, kita viralkan, kita kampanyekan. Namanya orang gagal itu biasa, Bapak Ibu. Jatuh ya bangun lagi. Inilah bedanya seorang pemenang dengan pecundang. Di mana ketika mereka jatuh, mereka bisa bangkit lagi. Tapi kalau pecundang mereka jatuh, mereka mengatakan bisnisnya nggak bagus. Bisnisnya jelek. Ya. Nah, ketika keputusan ini kita sepakat sama-sama ambil, maka sebenarnya masa depan kita tuh mulai terbentuk. Tapi kalau Anda belum pernah mengambil sebuah keputusan, ya nggak akan kebentuk, Bapak Ibu. Anda nggak tahu arahnya, Anda nggak punya arahnya. Anda nggak punya petanya ke arah itu. Karena Anda nggak yakin. Nah, karena saya yakin bersama istri saya, maka saya bisa punya visi ke depan. Saya akan bikin gedung ini. Saya berani ambil tempat itu. Karena saya punya keyakinan. Ya. Nah, kunci sukses yang kedua adalah selalu mencari peluang dan menciptakannya. Karena menurut saya bahwa sukses itu bukan ditunggu, Bapak Ibu. Anda harus bisa mencari sesuatu, Anda harus bikin kreatif sesuatu yang bisa mengembangkan bisnis Anda. Nah, ketika peluang itu sudah menampakkan diri kepada kita, Bapak Ibu, harusnya Anda bergerak cepat untuk mempromosikan diri Anda. Banyak orang-orang kita yang di 3i ketika udah lihat peluang, tapi mereka nggak langsung tangkap. Mereka masih kerjakan A, kerjakan B, ya. Saya katakan nggak bisa Anda bangun sebuah bisnis jaringan, Anda sambil dengan bisnis lain, Bapak Ibu. Maka itu akan mengganggu fokus Anda. Nanti hari ini kita juga akan bahas soal mengenai fokus. Nah, Anda harus terus berusaha dan terlibat dalam pengembangan bisnis 3i. Jadi jangan sampai Anda ketika punya masalah, Anda malah melarikan diri, Anda cari bisnis lain. Ya, yang saya baca di grup Silver, yang ada yang menawarkan macam-macam ya. Sebenarnya itu juga akan sama, Bapak Ibu. Kalau Anda mengulangi hal yang sama, belum punya sebuah solusi, Anda pindah ke tempat lain juga hasilnya akan sama. Karena problemnya juga sama di situ, Bapak Ibu ya. Anda bisa melakukan personal branding ya, di mana bagaimana orang melihat Anda dan bagaimana orang lain melihat diri Anda atau bagaimana Anda melihat diri sendiri ya. Penting sekali karena saya menonton banyak orang-orang di bisnis tapi nggak pernah promosikan 3i-nya. Ya, di tempatnya kadang-kadang yang dijual tempat-tempat lain. 3i-nya dianggap sebagai bisnis sambilan ya. Kalau ada ya, kalau enggak ya udah gitu ya. Nah, orang yang biasa bergerak cepat untuk memuaskan keinginan orang lain, maka dia akan mendapatkan atau menghasilkan keuntungan besar dengan cepat. Bisnis 3i ini enggak semuanya adalah pengusaha, Bapak. Enggak semuanya adalah agen. Saya melihat bahwa rata-rata di jaringan itu 90%-nya adalah pemakai. Maka untuk berhasil di bisnis 3i ini, kita juga harus meningkatkan pelayanan, servis. Paling tidak, kita bisa membantu orang-orang yang bukan pebisnis. Ya, jadi artinya kita nggak bisa langsung mau sesuka hati kita mau kerja, jalan dengan kamu sendiri, kita kasih rumus begini. Ya, kita harus juga memberikan contoh bahwa kita bantu orang-orang yang baru ini supaya mereka bisa sampai menemukan ritmenya, sampai mereka menemukan jalannya sendiri. Ya. Nah, sebaliknya, rata-rata orang yang ada, mereka selalu melihat kekhawatirannya lebih besar daripada peluangnya terlebih dulu. Belum jalan, udah pikir negatif. Gimana kalau perusahaannya kabur? Gimana kalau nanti duitnya nggak bisa diambil? Ya. Nah,
Jika Anda lebih membesarkan kekhawatiran Anda, Bapak Ibu, maka Anda sulit mencapai suatu hasil yang maksimal di dalam bisnis apapun juga. Ya, waktu itu saya ngomong sama istri saya bahwa kalaupun saya gagal, saya anggapnya nabung. Ya, saya nggak takut gagal. Kalaupun saya gagal, saya nabung. Anggap saya nabung untuk keperluan anak-anak saya. Tapi di dalam itu saya akan berjuang supaya kami bisa berhasil. Ya, nah saya katakan bahwa attitude is everything. Ini penting sekali buat Anda semua ya. Dan kunci sukses yang ketiga adalah kekuatan daripada fokus. Setelah Anda dan saya sepakat dan memutuskan untuk menjadi kaya, betul? Mau kan jadi orang kaya? Kemudian Anda menciptakan peluang, bukan menunggu peluang, maka saat ini kita perlu fokus. Namanya fokus itu berarti Anda mencurahkan segala-galanya, ya. Anda memprioritaskan aktivitas Anda dan berkonsentrasi penuh pada apa yang sangat Anda kepinginkan. Anda fokus pada hasil akhir, bukan fokus pada bagaimana Anda memulai ataupun fokus pada masalah. Tahun-tahun 14 itu kita banyak masalah sekali waktu itu, ya. Sampai kita punya kelas namanya komplain class, yang mana orang komplain jam-jam itu adalah mengenai polis, mengenai premi, ya. Tapi karena saya fokus pada hasil, banyak mitra saya di awal-awal yang menyerah. Ya, saya katakan bahwa jangan pernah menyerah sampai ujung, fokuskan pada hasil. Nah, ketika mereka banyak menyerah, mereka banyak nggak mau jalankan lagi, ya. Ketika kami ketemu kemarin, saya tunjukkan kepada salah satu anggota kami, nih jaringan kamu yang sebenarnya ada omset 9 miliar nilai kamu. Tapi karena kamu udah menyerah, gitu kan, kamu udah nggak jalan lagi, udah hitam, ya udah, sekarang udah nggak ada lagi kamu. Kalau mulai lagi, kamu harus mulai dari awal, ya. Toh sekarang orangnya masuk lagi, Bapak Ibu. Ya, itu angkatan 14 yang udah gagal-gagal kemarin, akhirnya mereka mau mulai baru karena melihat saya udah ada hasil di gedung di Surabaya, ya. Nah, Anda dan saya harus mampu untuk bertahan pada segala rintangan dan tantangan. Karena untuk menuju puncak ini nggak mudah, Bapak Ibu. Fokuslah sepenuhnya pada tujuan, ya. Dan selalulah bicara tentang goal. Ya, jangan ngerumpit tentang masalah. Karena kalau kita berbicara tentang negatif, maka yang terjadi adalah hal negatif, ya. Saya waktu itu berkumpul mitra-mitra pikiran negatif, saya mulai tinggalkan, ya. Mitra-mitra berpikiran positif, saya kumpulkan. Karena saya bilang kita harus berpikir positif. Karena ketika negatif sudah masuk ke dalam diri Anda, maka hal negatif akan terjadi dalam jaringan kita. Maka kita mulai kumpulkan orang-orang yang positif, dengan yang positif, yang negatif saya lepaskan, ya. Nah, kesalahan yang ada, rata-rata orang berpikir atau berbicara tentang ketakutan atau kekhawatiran dan problem-problem. Maka, oleh karena itu, mereka lebih banyak menciptakan problem daripada peluang. Ya, hari ini Bapak Ibu koreksi ya, yang selalu bicara negatif-negatif, ya timnya, kemudian nyinyir sama si upline yang di belakang. Ya, kalau Anda nanti nggak naik tumbuh-tumbuh jaringannya makin melorot, ya jangan salahkan, karena Anda lebih sering berbicara tentang hal-hal yang negatif, ya. Baik, all general, mari hari ini kita ambil kata sepakat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu crown agency. Saya pastikan bahwa bisnis di luar sana banyak yang menjanjikan sesuatu yang singkat. Tapi pertanyaannya bukan masalah besarnya bonus, bukan masalah singkatnya waktu. Kira-kira apa yang kita bangun hari ini bisa long life nggak? Kalau cuma sementara Anda bangun, sementara Anda buyar lagi, sementara Anda bangun, sementara buyar lagi, apakah Anda mau membangun sebuah bisnis seperti ini, Bapak Ibu? Yang up and down, ya. Kalau saya maunya bangun bisnis yang pasti-pasti, Bapak Ibu. Karena bangun bisnis nggak mudah. Bangun bisnis susah, ya. Nah, mari milikilah tujuan yang jelas dan mutlak. Curahkan diri Anda sepenuhnya akan hal ini, maka sukses itu pasti mengikuti di tangan Anda.
Nah, kunci sukses yang keempat adalah komitmen dan belajar seumur hidup. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya pun masih update ilmu, ya, masih update diri untuk belajar, apalagi yang saya lakukan, beradaptasi istilahnya, ya. Penghasilan jarang melampaui perkembangan kepribadian Anda dan kehidupan Anda hanya menjadi lebih baik jika Anda menjadi semakin lebih baik. Kalau Anda nggak berubah, nggak menjadi lebih baik, ya penghasilanmu nggak akan naik-naik Bapak Ibu. Yang mengikuti skill aja sampai di situ, ya. Dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang berkomitmen belajar seumur hidup. Bapak Ibu, jika Anda belum berhasil hari ini, yang perlu Anda koreksi, apakah Anda sudah adaptasi dengan keadaan sekarang? Apakah Anda sudah adaptasi dengan ilmu terbaru? Karena bisnis itu mengikuti perkembangan zaman. Semakin maju ke depan, kalau Anda nggak update, Anda semakin tertinggal. Ya, semakin banyak Anda belajar, tentunya semakin banyak Anda bisa menghasilkan. Ya, sukses yang kelima adalah hasilkan residual income, yang mana penghasilan yang terus mengalir di saat Anda sudah tidak lagi bekerja. Untuk hal ini, bisnis 3 Network saya pastikan sudah menjawab. Ya, di masa pandemi COVID seperti ini, ya kita nggak bisa kerja apa-apa, bonus masih cair. Ya, ini orang-orang di bisnis lain Bapak Ibu, mereka nggak jualan, toko nggak boleh buka, itu nggak ada pemasukan. Ya, mereka udah pasti makan kredit, makan uang saldo. Tapi kita mesti bersyukur di program ini. Ya, hanya dengan mengedukasi orang hidup berhemat, saya katakan nggak ada orang rugi. Hari ini kalau namanya NAB itu biasa Bapak Ibu, namanya investasi begitu, ya naik turun. Ya, itu nggak apa-apa. Properti juga turun, nggak apa-apa. Tapi nanti akan balik lagi Bapak Ibu. Itulah kehidupan. Itu namanya sehat kalau di investasi. Jadi jangan takut. Jangan orang bilang, Pak, duitnya habis. Enggak. Kita tempatkan di Carling Pro Mix, di campuran. Bukan di satu titik, bukan dimasukkan di dalam equity. Ya, jangan takut. Ya, sekarang NAB udah balik lagi ke angka 3.000 kan ya. 3.000 lebih dikit ya. Nah, nanti sebentar lagi juga akan kembali ke angka 3.200. Saya yakin bisa ke angka 4.000 ya. Nah, kunci sukses yang kelima, keenam adalah terapkan daya ledak atau leverage, yaitu dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk hal ini sebenarnya 3 Channel udah jawab nih Bapak ya. Kita bisa menghadirkan para leader, orang-orang hebat tempat lain, mereka bisa saling mengisi. Ini udah jalankan namanya leverage Bapak ya. Sebenarnya kemakmuran itu adalah nilai tambah dikali leverage. Leverage adalah kunci untuk melipat gandakan kemungkinan. Kenapa? Karena dengan leverage, Anda bisa memanfaatkan keahlian orang lain. Anda bisa memanfaatkan pengalaman. Atau Anda mungkin bisa memanfaatkan relasi anggota Anda. Mungkin Anda nggak punya teman, tapi Anda ketemu 3 orang, temannya banyak. Ya. Dan kredibilitas dari orang lain. Untuk hal ini, 3i Live Channel Indonesia telah menyiapkan wadahnya, yaitu dengan cara Zoom yang diadakan 1 minggu 6 kali. Ya, ini saya bagus sekali, saya sangat senang dengan adanya acara seperti ini, Bapak Ibu ya. Karena Anda tinggal ajak aja calon-calon Anda masuk ke ruangan ini, ya. Nah, supaya mereka bisa tonton bukti-bukti daripada para leader yang sudah berhasil, ya. Dan kunci sukses yang ketujuh adalah menjadi sukses yang luar biasa. Anda harus mau melakukan segala hal dengan tidak ada gengsi. Dapat melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa Anda lakukan. Nah, ini yang tahu Anda sendiri Bapak Ibu, ya. Banyak orang mau berhasil tapi gengsinya tinggi Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Contoh nih, kemarin saya diminta orang, Pak, tolong bantu ya perkembangan tim saya di kota ini. Ya, dia cuma duduk dia Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Saya berpikir bahwa itulah harga yang harus saya bayar, gitu ya, untuk menjadi seorang crown agency. Jangan baperan. Jangan kalau diminta tolong merasa diperintah, ya. Jangan nanti Anda kalau diminta tolong merasa dilecehkan. Jangan pernah merasa bahwa Anda dilecehkan, anggaplah sebagai harga yang harus Anda bayar untuk menuju sebuah crown agency, ya. Milikilah sifat yang pantang menyerah dalam mengalami masalah. Anda harus gigih. Nggak ada namanya bisnis di luar sana, Bapak Ibu. Saya kerja mobil 20 sekian tahun.
itu juga sama. Secara karena naik kereta api, secara ke Jakarta naik pesawat, tergantung itu ongkos. Itu pun juga akan jam Bapak Ibu. Sampai Jakarta mobilnya udah laku. Ya, baru saya tiba di kota, saya bilang, Pak, alamatnya di mana? Oh, udah laku mobilnya. Inilah keadaan Bapak Ibu. Inilah perjuangan. Ya, saya bilang di bisnis ini jauh lebih gampang daripada Anda kalau mau berhasil di konvensional. Kenapa? Karena Anda harus kerja sendiri Bapak Ibu. Tapi di bisnis Anda bisa gunakan leverage, Anda bisa gunakan faktor kali. Anda punya kesempatan membesarkan usaha Anda dengan faktor kali. Tapi kalau Anda buka toko sendiri, ya, Anda harus lakukan semuanya sendiri Bapak Ibu. Masalah tanggung sendiri, ya, dipikir sendiri. Waktu kita hanya 24 jam, ya. Nah, kegagalan bukan tujuan dari bagian kita. Jadi kalau Anda sekarang hari ini masih di posisi gagal, jangan turun, jangan keluar Bapak Ibu. Karena ini belum tujuan. Ya, ikut aja jalan lagi. Ya, sampai Anda ke stasiun terakhir, yaitu stasiun Crown Agency. Baru Anda boleh turun di situ Bapak Ibu, ya. Nah, ingat, tujuan Anda adalah sukses. Crown. Jadi kalau belum sampai di sukses, belum sampai di Crown, jangan turun. Ikuti proses, nikmati proses, ya. Entah ke kanan ataupun ke kiri, Anda harus ikutin Bapak Ibu. Saya pun juga melakukan hal yang sama waktu itu, ya. Ayo kita sama-sama katakan, ya. Katakan pada diri kita sendiri bahwa saya bisa, saya sukses, saya berhasil, apapun yang terjadi. Crown itu adalah tujuan saya, ya, tujuan kita semua, ya. Anda harus bisa katakan, saya setiap pagi saya selalu katakan bahwa saya bisa, saya sukses. Hari ini ketika saya sebenarnya diajak oleh isi acara ini, sebenarnya saya kondisi masih kurang sehat. Tapi gimana keadaan? Udah sehat, paksain aja, ya. Karena kalaupun besok-besok juga akan sama, ya. Saya nggak mau terlalu ditunda-tunda di belakang, karena masih ada Crown May, ya, untuk sabtu depan. Dan selangkah lagi, katakan selangkah lagi, saya akan selesai dengan baik. Setiap saya menemui kegagalan, saya hampir menyerah. Saya selalu ngomong pada diri saya sendiri, sebentar lagi saya berhasil. Jangan putar balik. Udah terlalu jauh saya melangkah. Selangkah lagi saya bisa. Walaupun terkadang bisa butuh 5-10 langkah Bapak Ibu. Tapi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Anda harus punya self-motivator. Kalau Anda nggak punya self-motivator, di dalam bisa apapun Anda susah akan berhasil Bapak Ibu. Ya, jadi Anda milikilah self-motivator. Nah, dari mana self-motivator? Itu ada dengan Anda menentukan tujuan Anda. Anda punya visi, Anda punya tujuan. Anda punya alasan kenapa Anda harus berhasil. Kalau Anda nggak punya alasan, self-motivatornya nggak ada Bapak Ibu. Karena Anda nggak punya alasan. Ya. Nah, kunci sukses yang ke-8 adalah 90% kesuksesan kita itu ditentukan oleh kepada siapa Anda bergaul. Maka bergaulah dengan orang-orang yang optimis. Bapak Ibu, sampai hari ini pun banyak hal yang selalu meracuni pikiran-pikiran kita untuk berganti bisnis, mencari bisnis lain. Tapi agar Anda bisa terus fokus pada hasil akhir, maka apa yang dilakukan oleh Pak Kwancen dengan mengadakan grup-grup hal seperti ini, itu paling enggak bisa Anda menjadi sebuah motivasi yang membuat Anda mengerti, kalau orang lain bisa, saya pun juga pasti bisa. Dengan ada seperti ini, akan menimbulkan sifat-sifat optimis Anda. Jadi ketika Anda mau menyerah, ingat satu hal, bahwa kegagalan bukan tujuan daripada Anda. Dan untuk bisa mencapai berhasil, Anda harus menempel dan berkumpul daripada orang-orang yang sudah berhasil. Baik, Besar, ini adalah 8 prinsip yang sudah saya jalanin hingga saya mencapai di posisi Crown Agency. Mungkin Bu Eli mau tambahkan? Baik, luar biasa Pak Akyang. Ya, silakan Bu Eliana kalau mau ada yang mau ditambahkan. Ya, untuk menjadi sukses kita memang perlu sebuah tekad yang bulat dan kita tidak boleh fokus pada masalah, karena kebanyakan orang yang selama ini kita hadapin, mereka fokusnya kepada masalah. Mereka hanya melihat kelemahan-kelemahan yang dimana mereka menyatakan, oh ini
ini bisnisnya hanya menguntungkan si leader lah, atau perusahaan ini mengeluarkan produk yang kurang bagus lah, dan segala macam. Selalu ada omongan-omongan negatif-negatif ya, yang harus kerjanya lambat lah, polis nggak jadi-jadilah, segala macam, itu pasti ada. Tapi kita kalau fokus pada masalah, hari ini kita tidak akan berada di posisi, suami saya nggak akan berada pada posisi crown ya. Tapi karena kita tidak memfokus pada masalah, kita lewati masalah dan kita tetap menyelesaikan masalah itu satu persatu, sehingga kita mampu bertahan hingga saat ini. Dan kita bisa mencapai posisi crown agency. Karena kita pada saat banyak masalah ya, terjadi masalah, memang kita terasa memang stres ya, pasti semua orang mengalami pasti stres. Tapi kita selesaikan tahap demi tahap dengan sabar, telaten, tekun, dan kita tetap minta kekuatan ya sama Tuhan ya, tentunya ya. Dan kita akan bisa melewati semua itu. Pada saat kita sudah mencapai hasil yang kita inginkan, yang kita cita-citakan sudah tercapai, masalah-masalah yang sudah ada, yang sudah pernah kita lalui itu akan hilang. Sudah kita akan lupa akan masalah-masalah tersebut karena kita sudah menuai hasilnya. Gitu Bu Esther. Nah, baik teman-teman yang ingin bertanya ya silakan menulis di kolom komentar pertanyaannya dan akan kami bacakan, akan diseleksi ya. Jadi teman-teman buatlah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas ya, jangan di luar materi yang dibahas. Kemudian pertanyaan yang terbaik akan kami bacakan dan dijawab oleh Pak Aksyang dan Ibu Eliana. Ya baik, Pak Aksyang, kita mungkin sambil menunggu pertanyaan ya yang akan nanti diberikan, bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar. Pak Aksyang, kan kita melihat bahwa sekarang untuk bisnis apapun lesu ya, omset menurun dan banyak sekali yang tidak jalan seperti normalnya. Karena memang ini keadaan yang tidak normal. Nah, sebagai seorang pengusaha dan juga ya pengusaha konvensional dan juga pengusaha di 3i Networks ini, dari Pak Aksyang mungkin ada kiat-kiat sukses yang bisa diberikan ya, bagaimana kita bisa menjaga stabilitas kita di bisnis 3i Networks ini, Pak? Ya, baik. Kita sebagai seorang leader harus terus memberikan visi ya kepada anggota, ya, karena nggak semua orang bisa mempunyai visi. Saya selalu mengatakan pada anggota bahwa bisnis 3i ini adalah bisnis yang paling mudah sedunia. Sebenarnya hanya bisnis menghindar rekening, ya, dari rekening besar pindah ke rekening kecil, di mana kalaupun kita besok nggak bisa jalankan bisnisnya, duitnya kan diolah oleh perusahaan jangka panjang. Kita nggak bicara money game, kalau money game bicara jangka pendek. 3i ini bicara pengolahan jangka panjang. Kalaupun Anda gagal ya, anggaplah Anda nabung buat anak-anak. Gitu kan? Nah, kenapa mesti takut? Sedangkan Anda buka bisnis yang gambling aja, buka toko sekarang sepi-sepi berani. Padahal tingkat kerugiannya besar. Nah, saya selalu ngomong pada anggota, yuk tetap kita fokus pada bisnis yang gampang ini. Temukan 3 orang Anda, ajak kongsi kerjasama, katakan sama-sama ketika Anda jalankan bisnis ini dengan masing-masing mengajak 3 teman, Anda punya potensi di bulan ke-8 dong, nggak usah lama-lama, di bulan ke-8 Anda udah pasti jadi crown agency dengan masing-masing agen mengajak pada 3 temannya. Nah, ini kita mesti harus gaungkan terus berkali-kali supaya udah mau lengah, udah mau berhenti ya dia ingat lagi. Nah, kita jalankan gimana solusinya Pak? Ya maunya aja di online. Facebook itu kan lahannya gede. Ya udah, kamu tiap hari atau mungkin seminggu sekali ganti teman, gitu kan? Buang 100 tambah 100, buang 100 tambah 100, pasang ada status ya. Nanti siapa tahu ada orang yang cocok dan Anda tertarik ya. Biasanya saya bikinkan copywriting yang mana saya bagikan kepada anggota-anggota. Begitu Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Aksyang. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Zoom, nanti saya akan menunggu karena saya nggak bisa buka Zoom, saya akan nunggu chatting dari kru ya, dan ini saya membacakan untuk sementara dari YouTube ya, dari komen YouTube dari Luga Lumban Gaul, Pak Aksyang.
Bagaimana caranya agar mitra-mitra di kedalaman kita setia bayar premi, khususnya dalam kondisi COVID seperti ini, Pak? Ya, jadi gini ya, bisnis 3i itu terbagi menjadi dua, ya. Satu pebisnis, agen, satu adalah nasabah. Maka supaya jaringan Anda ini bisa awet, maka mereka pun harus mengerti manfaatnya, ya, manfaat daripada produk 3i ini. Tapi kalau kita udah bicara COVID, bicara dengan alasan bahwa saya nggak punya duit karena saya di PHK, itu udah kita nggak bisa jawab, karena ini sebuah case yang berbeda, gitu ya, yang istilahnya accident. Ya, kalau mereka masih punya bonus, tentunya mereka pasti bayar, ya. Tapi kalau sampai mereka nggak punya bonus, minta libur bayar, ya bilang aja, kamu nanti bayarnya jadi banyak loh. Mendingan kamu paksain sekarang, 1 bulan kamu nggak utang, daripada nanti kamu utangnya banyak. Tapi di era COVID ini banyak orang terkejut dengan sesuatu peristiwa yang nggak pernah dia bayangkan, gitu ya. Jadi makanya saya bilang hubungan hati ini perlu ke semua kedalaman. Jadi paling nggak kita bisa ngomong tuh dia mau dengar. Tapi kalau mau tanya ya kita berikan visi aja dulu. Selebihnya kembali ke masing-masing. Kalau dianya bilang nggak punya duit karena saya butuh makan, ya kita nggak bisa ngomong, ya kan? Karena di era COVID ini memang satu peristiwa yang sangat mendadak sekali, gitu ya. Yang mana kita hanya bisa memberikan pemakluman, gitu kan? Makanya sebelum mereka menuju sampai bayarnya nggak bisa bayar, semua anggota begitu join, paksain lah minimal dia bisa aja 3 teman orang nambung. Supaya mereka dapat diskon 50% kan. Nah, kalau ngajak 3 orang aja dapat 200.000 per bulan. Kalau preminya 350 kan tinggal bayar separuh. Nah, makanya kalau udah tawarin 3i ini harus memberikan paket lengkap. Ya. Termasuk investasinya, termasuk dengan proteksinya. Jangan lupa, yang terakhir juga dipaksain ini kepada nasabah-nasabah. Gitu kan, apalagi kalau sekarang udah banyak kelas-kelas online kan, itu tinggal copy paste aja, gitu kan, tinggal jelasin aja. Sebenarnya jelasin itu gampang, jelasin aja perusahaannya siapa, usianya berapa, produknya tabungan ini manfaatnya apa, itu aja kan. Itu nggak butuh lama lah, kira-kira sejam cukup. Kalau kita ikut keluar itu apa namanya, kuliah WhatsApp, itu bisa kita jelaskan ya. Atau kalau mungkin nggak bisa punya materi di keluar, ya bawa aja di acara Zoom begini, kan seminggu 6 kali nih, ya kan, udah masukin aja cemplungnya di situ, gitu kan, suruh dengerin dia, itu Pak Sandy ngomong kan udah lengkap sekali omongannya itu, dari awal dibacainya, gitu kan, itu Bu Esther, ya. Ya, baik Pak Aksiang, semoga pertanyaan jawabannya sudah puas ya, memuaskan. Dan satu lagi nih Pak Aksiang dari YouTube, apa yang harus dilakukan saat kita belum menemukan orang-orang yang tepat sebagaimana yang diharapkan? Datang dari Pak Dodo Rahmat. Ya, ini ya, memang seorang leader itu bukan dicari, leader itu ditemukan. Yang pasti namanya mutiara itu bukan ditemukan di pinggir pantai, tapi berada di kedalaman. Sebenarnya kalau mau jalankan itu mudah waktu itu, ya. Paksain aja buka buku telepon, bagiin undangan. Kalau nggak bisa undangannya ngomong, undangannya pakai chattingan, gitu kan? Misalkan nih, kita terus nih dicari saya mencari 3 orang partner bisnis untuk dikerjakan di platform bisnis agen resmi 3i. Nah, sebutin keuntungannya bla 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 bla. Yang mau ketik tertarik, udah pasti nanti ada yang tertarik kan? Tertarik, udah jelasin langsung. Nah, kalau kita nggak bisa bawa anggota kita untuk gali kedalaman, ya kita nggak akan ketemu leader, gitu kan? Kita harus gali kedalaman. Artinya semua orang yang join, Anda mesti kawal mereka bikin daftar nama untuk bagiin undangan. Nah, setelah bagiin undangan baru kita bisa presentasi. Kuncinya cuma itu aja kan? Bagi undangan, presentasi, tindak lanjut. Udah balik lagi, bagi undangan, presentasi, tindak lanjut. Nah, kalau kita nggak bagi undangan, ya nggak ada presentasi. Nggak ada presentasi juga nggak ada tindak lanjut. Ya, jadi makanya bagaimana untuk menemukan, ya gali kedalaman terus. Kita berjuang gali terus supaya dari daftar kontak-kontak orang-orang itu akan timbul orang-orang hebat di bawahnya. Ya, kadang kalau dia jual tautek bagus tapi di phonebooknya ada crown loh, ada titanium loh, ya. Jadi ketika si Pak Albert itu tempo hari dia cuma seorang penjual online
jual makanan apa anjing ya segala macam ya. Ternyata di daftar kontaknya ada Bu Eli dan saya, gitu kan? Nah, jadi jangan remehkan hanya orang-orang kecil yang hanya cuman penjual-penjual online ya. Yang penting di buku phonebooknya tuh bisa nggak diduplikasikan. Nah, selama Anda mau duplikasikan, mau bagi undangan, saya yakin insya Allah tambah cepat pasti ketemu orang hebat ya. Gitu Pak Esther. Yes, luar biasa. Pokoknya intinya fokus menggali kedalaman dan temukan orang yang tepat ya. Yes. Pak Aksyang, ada lagi nih dari Timika ya, Diana Handayani. Saat kita sedang konsisten dan fokus, tapi ada mitra kita yang tidak bisa untuk fokus pada apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, gini ya. Jadi sekarang kalau Anda misalkan Anda seorang bos, punya karyawan 5, ya. Yang satu jago produksi, yang lain nggak fokus. Kira-kira diapain? Pertama pasti tegur dulu kan, dikasih tahu. Kalau ternyata masih nggak bisa fokus lagi, ya kalau kita di konvensional pasti kita keluarkan begitu kan. Tapi kalau di jaringan ya udah, mau diapain lagi? Kita mau paksa dia melakukan sesuatu yang bukan kehendak dia. Nah, kita mau nulung dia supaya hasil, tapi orangnya nggak mau. Ini bisa menjadikan pertengkaran juga, ya. Paling nggak kita berikan edukasi, kita kasih tahu manfaatnya, kita kasih visinya. Kalau dia nggak dapat, ya kita nggak bisa tolong, ya. Karena yang bisa bikin dia berhasil ya hanya dia dan Tuhan. Nah, kalau dianya ditolong nggak mau, kita ngomong 1000 kali itu malah bikin dia marah. Ini Bapak Ibu ini banyak omongnya nih. Udah ngerti saya nggak mau paksain terus kan, jadi begitu kan. Jadi kalau saran saya ya tetap diedukasi 1, 2, 3 kali, berikan contoh-contoh orang-orang yang udah berhasil ya. Di masa di rumah ini kita sebagai leader jangan diam, kirim terus tuh hasil-hasilnya. Orang-orang siapa aja yang udah berhasil itu kirim terus. Saya pun juga bagiin terus itu ke anggota-anggota ya. Saya bagikan ada siapa yang testimoninya punya si Nurjana, testimoninya punya si Didi Adrian, ya saya bagi terus ya, testimoninya Pak Gusmik itu saya bagi ya. Ya kita gunakan lever itu ya. Ya siapa tahu nanti dia sadar gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan cuma sementara itu aja untuk membangun sesuatu kepercayaan dalam dirinya mereka masing-masing. Gitu Pak Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak Aksyang untuk jawabannya, dan mungkin saya akan buka 2 pertanyaan lagi ya, satunya di Zoom dan satu di YouTube, dan setelah itu selesai karena saya membaca pertanyaan yang ada, kebanyakan ada yang nanya tentang polis dan juga penutupan penarikan dana dan sebagainya. Teman-teman untuk jawabannya bisa simak di hari Senin ya, di sesi produk yang akan dibawakan oleh Pak Frans. Mohon kerjasamanya. Jadi saya tidak akan membacakan pertanyaannya, teman-teman. Saya hanya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir yang dari Bekasi. Ini dari Pak Sutarno. Di saat COVID ini, Pak Aksyang, banyak mitra yang ingin menutup polis, mengambil dananya, sementara nilai unit link lagi turun. Apa yang harus dilakukan? Mungkin jawabannya di sepintas, tapi nanti diarahkan untuk hari Senin lebih lengkapnya ya. Ya. Saya ya, oke. Jadi kalau saya selalu mengedukasi aja, saya katakan tenang aja, itu namanya sehat ya. Namanya investasi itu pasti fluktuatif. Kalau Anda ambil sekarang, Anda pasti rugi. Ya, sekarang properti lagi turun, tunggu aja, bentar lagi juga naik, gitu ya. Sekarang COVID udah mulai mereda nih kemana-mana, ya. Saham udah mulai bagus, ya. Jadi kalau dia mau ngambil karena ketakutan, kita sadarkan. Tapi kalau dia ngambil karena kebutuhan, kita nggak bisa ngomong. Ya, tapi kalau karena ketakutan kita bisa kasih edukasi. Tapi kalau karena butuh duit, karena mau dipakai lebaran, ya saya ngomong jangan diambil semua ya. Nanti posisinya hilang, ya. Ambillah seperlunya. Sebisa mungkin Anda nggak ngambil uang dari tabungan. Sebisa mungkin Anda ambil dari uang gaji yang Anda punya. Saya selalu menyarankan begitu, Bu Esther. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Aksyang. Dan ini pertanyaan terakhir dari YouTube ya, mungkin di luar materi yang disampaikan. Ini pertanyaannya simpel Pak. Apakah sekarang showroomnya masih buka Pak? Oh enggak, kita udah nggak buka ya. Jadi kita sudah fokus ke itu sejak tahun 2000 berapa ya terakhir ya? 2018 ya.
kita benar-benar udah stop 2015. Jadi setelah kita setahun kita jalankan, kita udah melihat hasil 2016 ya, 2016 kita udah finish. Jadi artinya kita udah nggak lagi jalankan di bisnis mobil, karena saya harus bina aset-aset yang sudah saya bangun. Jadi saya udah harus memberikan contoh kepada semua anggota bahwa ini adalah pilihan hidup saya, yang mana saya juga harus bertanggung jawab pada pilihan saya. Maka sampai hari ini pun, walaupun di dalam situasi yang nggak pasti, saya masih tetap memotivasi mereka, saya tetap menjaga aset-aset saya. Bahwa saya katakan bisnis 3i itu adalah jawaban doa saya. Jadi saya berkata kepada mereka, percaya dan yakinlah bahwa apa yang kami bisa lakukan, sebenarnya Anda bisa meniru, karena sebenarnya hidup adalah peniruan. Anda tinggal tiru aja. Lakukan apa yang saya lakukan, lakukan apa yang saya bagikan, dan yang pasti Anda harus punya ketahanan. Nah, saya bicara kalau Anda punya ketahanan, jangan jadi seperti kayu yang tampaknya kuat tapi masih bisa lapuk. Tapi juga jangan jadi seperti besi, tampaknya kokoh tapi masih bisa karatan dan akhirnya keropos. Tapi jadilah seperti air, tenang, menghanyutkan. Walaupun dia tenang tapi nggak bisa terpecahkan. Saya tanya, ada nggak bisa pecahkan air? Nah, kita pun juga mengalami badai hari ini. Saya bilang, pengalaman saya di bisnis, kalau badai itu datang, yang terjadi apa? Kita makin gas. Kita harus keluar dari badai ini, bukan kita malah diam di dalam badai. Ya, kita harus gas. Saya bilang makin genjot, makin gas pokoknya. Kita harus tinggalkan, jangan di dalam badai. Saya katakan keluar dari badai. Nanti begitu Anda keluar, Anda baru tolak ke belakang, Anda baru lihat bagaimana orang-orang yang di dalam badai nggak mau keluar. Akhirnya dia akan di end, saya bilang begitu. Maka ini rumus pengalaman saya di bisnis. Begitu ada masalah seperti ini, kita harus kerja makin ekstra. Bukan malah mengedepankan menggerutu, tapi kita makin ekstra. Maka saya selalu katakan, jangan lupa banyak beribadah, yang mengucap syukur dalam segala hal, supaya kita punya motivasi atau optimisme yang baru. Itu Bu Esther. Luar biasa ya Pak Aksyang ya, sangat terinspirasi sekali. Dan Pak Aksyang, ngomong-ngomong kita waktunya durasinya sudah habis, mungkin kita masuk ke closing statement ya. Closing statement yang pertama nanti saya minta Bu Eliana dan setelah itu akan ditutup oleh Pak Aksyang. Silakan Bu Eliana bisa memberikan kata-kata motivasi atau closing statement yang akan memberikan semangat dan daya juang bagi semua agen-agen dan juga bagi yang belum bergabung di 3i Networks ini. Silakan Bu. Walaupun saat ini kondisi pandemik seperti ini, kita jangan menyerah ya. Karena banyak orang yang saat ini mengalami kesulitan keuangan, di mana mereka banyak yang ter-PHK, banyak yang berhenti dari pekerjaan, bahkan mungkin sudah bingung ya harus ngapain lagi. Kita bisa memberikan solusi kepada mereka untuk memulai bisnis ini dengan bisnis mandiri di 3i Networks, dan mereka bisa mendapatkan income kembali yang mereka mungkin kehilangan income di tempat lain. Kita bisa membantu mereka dapatkan income di sini, gitu Bu Esther. Nah, untuk yang saat ini sedang sudah leader-leader yang sudah berjuang di sini, tapi mereka juga mengalami rasa down, loyo ya, tetap eksis, tetap berjuang di sini, dan tetap bantu orang banyak untuk mereka juga berhasil di sini. Baik, luar biasa. Jadi teman-teman tambahkan extra power lagi dengan rutin hadir di pertemuan, belajar dari leader-leader yang hebat supaya kita bisa bertahan di situasi yang sulit ini. Silakan Pak Aksyang. Baik ya, di dalam menjalankan bisnis ini di masa-masa pandemi COVID-19 ya, pesan saya satu aja. Anda harus memiliki start strong ya. Semua orang di dunia hari ini mengalami hal yang sama. Ya, ekonomi sedang terpuruk. Tapi pengalaman 20 sekian tahun saya di bisnis usaha, hingga hari ini semua teman-teman pengusaha saya banyak, mereka mengeluh dengan keadaan. Dan ketika mereka mengeluh, saya berkata dalam hati saya, bersyukur saya ada di bisnis 3i. Bahkan mereka mengatakan, benar kamu, kamu jalankan bisnis itu luar biasa. Maka pesan saya satu adalah start strong, ya, sampai masa pandemi ini berlalu.
kita percaya dan sepakat bersama-sama bahwa kita pasti akan berhasil dan melewati masa-masa sulit ini bersama bisnis 3i. Dan menurut saya bisnis 3i ini adalah bisnis terbaik karena modalnya itu masuk ke rekening Anda sendiri, bukan pindah ke tangan orang lain, ya. Jadi pertahankan apa yang ada, maksimalkan semua kemampuan, lakukan dengan sepenuh hati dan segenap hati Anda, maka hasil yang besar itu pasti lambat cepat akan sampai ke tangan Anda masing-masing. Yes. Dan Anda berjumpa dengan saya di Crown Agency 2020.